Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saintis Muda, kembali lagi di program 1001 Inspirasi #3 dengan saya Afra Nafisa Makarim Iskandar, staf bidang PSDM BEM FMIPA UNY tahun 2024 sebagai moderator pada 1001 Inspirasi kali ini. Saya ucapkan selamat datang di program 1001 Inspirasi yang pastinya program ini dapat memotivasi dan memberikan inspirasi tentunya untuk kita semua. 1001 Inspirasi kali ini membawakan tema Mengabdi dan Prestasi, membawa harapan melalui pengabdian PPK Ormawa. Tentunya kita akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa nih teman-teman. Beliau merupakan penerima dana hibah PPK Ormawa Kemdikbudristek dan merupakan Wakil Ketua BEM FMIPA UNY tahun 2023. Beliau adalah Kak Zulfi Hanifah, SPD. Halo Kak Zulfi, gimana nih kabarnya Kak Zulfi? Halo, alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Okay. Alhamdulillah. Boleh nih Kak, kita sapa-sapa sambil perkenalan Sobat Saintis dahulu nih Kak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zulfi Hanifah. Saya merupakan alumni dari pendidikan IPA dan untuk saat ini alhamdulillah sebagai alumni dari UNY yang kebetulan baru wisuda ya kemarin di bulan Mei. Keren banget nih Sobat Saintis. Oke, untuk akhir-akhir ini kesibukan apa sih yang sedang dilakukan Kak Zulfi nih? Oh ya, untuk akhir-akhir sendiri sih belum ada kesibukan yang berarti sih, hanya baru mencoba fokus sama hobi yang ya sedikit-sedikit lah menambah kegiatan di waktu luang. Oh, oke Kak Zulfi. Oke, dengar-dengar nih ya Kak Zulfi. Kak Zulfi ini tahun lalu lolos ya Kak ya, menerima dana hibah PPK Ormawa Kemdikbudristek ya Kak. Wah keren banget nih Kak Zulfi. Ternyata Kak Zulfi ini selain fokus di organisasi, tetapi soal prestasi juga sangat luar biasa nih teman-teman. Oke, nah setelah melihat prestasi Kak Zulfi ini, aku mau tanya nih Kak. Sebenarnya apa sih Kak PPK Ormawa sama Adidaya Ormawa itu? Apakah keduanya itu saling berkaitan nih Kak? Oke. Sebelum yang kita tahu sendiri ya, mungkin dari teman-teman saintis tentunya terutama teman-teman dari Ormawa, FMIPA ataupun Ormawa dari universitas lain juga tahu mengenai PPK Ormawa dan juga Abdidaya Ormawa. Nah, PPK Ormawa sendiri adalah program penguatan dari Kemendikbudristek, yaitu bagaimana memberikan kesempatan bagi teman-teman pengurus Ormawa dalam hal ini untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah, sedangkan dari Abdidaya Ormawa sendiri adalah puncaknya. Jadi di Abdidaya itu adalah memperlombakan dari pengabdian yang sudah teman-teman laksanakan gitu. Oke. Lalu apa sih nih Kak yang menarik dari PPK Ormawa dan Abdidaya yang membuat Kak Zulfi ini termotivasi gitu Kak untuk ikut di PPK Ormawa? Oke, kalau dari saya sendiri hal yang menarik tentunya kalau yang kita tahu ya, perlombaan di bangku perkuliahan itu biasanya itu tidak lepas dari sebuah karya dari teman-teman mahasiswa yang tentunya kalau kita lihat dari PPK sendiri ini kegiatannya adalah pengabdian dan juga puncaknya ada di Abdidaya. Bagaimana sebuah pengabdian dijadikan perlombaan yang menjadikan teman-teman mahasiswa itu nanti akan memaksimalkan ide-ide kreatifnya untuk mengabdi kepada masyarakat begitu. Nah, yang lebih spesialnya lagi adalah peserta dari PPK Ormawa ini sendiri adalah teman-teman pengurus dari Ormawa yang mungkin sedikit banyak kita ketahui bahwa mungkin teman-teman Ormawa sendiri pasti tidak jauh-jauh ya dari kesibukan melakukan pelayanan ke mahasiswa dan kebanyakan dari proker yang kita ketahui, bahkan mungkin khususnya di FMIPA, kebanyakan Ormawa itu fokusnya adalah ke mahasiswa ya. Nah, melalui PPK Ormawa dan juga Abdidaya Ormawa ini, kita diberikan kesempatan untuk memaksimalkan proses pengabdian di masyarakat gitu. Oke, sangat menarik ya nih Sobat Saintis nih. Oke Kak, selanjutnya benefit apa sih yang didapatkan dari PPK Ormawa tersebut nih Kak? Oke, benefitnya banyak sekali ya. Tentu saja itu tergantung dari setiap individu yang ada di dalamnya. Kalau dari sudut pandang saya sendiri, karena dulu dalam tim saya sebagai humas
tentu saja itu mengasah bagaimana kita harus berinteraksi, membaca situasi di masyarakat. Karena kita mahasiswa yang terbiasa di lingkungan kampus, pasti kita sudah biasa bersinggungan dengan teman-teman mahasiswa dan juga dosen, yang memang kita masih di lingkungan yang kita memahami 100% bagaimana di dalamnya. Tapi ketika kita terjun di masyarakat, di lingkungan yang baru tentu saja dengan latar belakang dari masyarakat yang memang berbeda-beda, kita dituntut untuk selalu membaca bagaimana tipe interaksi dan juga kebudayaan yang ada di sana. Kita tidak bisa seenaknya menyamaratakan bagaimana cara kita berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa di kampus dan juga bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, kita sebagai mahasiswa juga pengurus Ormawa tentunya diberikan kesempatan untuk berprestasi juga. Bukan hanya kita sibuk untuk melakukan pelayanan ke teman-teman mahasiswa, bukan hanya kita sibuk untuk mengembangkan teman-teman mahasiswa atau melakukan pelayanan, tapi kita juga disibukkan untuk kita juga mengupgrade diri kita, entah itu hard skill atau soft skill kita sendiri di dalam masyarakat. Karena tentu saja banyak sekali pengalaman yang mungkin sangat berbeda dengan apa yang kita dapatkan di lingkungan kampus gitu. Wah, seperti itu ya Kak. Jadi benefitnya itu sangat wow sekali ya nih teman-teman. Sangat bermanfaat sekali bagi diri kita maupun lingkungan sekitar nih Sobat Saintis. Oke. Selanjutnya bagaimana nih Kak proses pembentukan tim dan pembagian peran dalam PPK Ormawa? Oke, untuk pembagian tim sendiri karena awalnya kita sudah ada semacam garis-garis lah, target-target yang ingin dicapai. Waktu itu dari teman-teman, terutama dari teman-teman Pengmas, waktu itu sangat rajin gitu ya untuk mendiskusikan bagaimana target dari PPK Ormawa ini akan kita capai gitu. Tentu saja untuk melakukan perekrutan tim, kita memfokuskan apakah dari kebutuhan target yang sudah kita garis-gariskan itu disesuaikan dengan teman-teman yang memang kita butuhkan. Misalkan saja seperti dalam prosesnya, misal kita membutuhkan teman-teman yang memang ahli dalam editing gitu. Ya, tentu saja kita mencari teman-teman dari yang bisa untuk melakukan editing atau mungkin yang bisa memaksimalkan, tapi juga tidak menutup kemungkinan dia juga harus memiliki kemampuan di bidang lainnya begitu. Jadi kita mencari sumber daya mahasiswa itu yang benar-benar bisa kita maksimalkan. Nah, dalam prosesnya kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses pengabdian ini nanti kita diusahakan untuk bisa 100% mengabdi gitu. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana kita memilih teman-teman mahasiswa yang memang seharusnya pada periode tersebut memang fokus untuk KKN. Kalau di UNY masa-masa itu adalah masa-masa KKN. Jadi bagaimana teman-teman angkatan 20 ya waktu itu memang sudah waktunya KKN sehingga kita bisa maksimal untuk bisa stay di desa tempat kita mengabdi gitu. Nah, untuk pembagian jobnya tentu saja selain sesuai dengan apa yang menjadi keahlian kita, itu disesuaikan juga dengan kesibukan, karena kan tidak hanya angkatan 20 ya yang menjadi anggota dari tim ini, tapi juga ada angkatan dari 21 di mana masih ada kegiatan perkuliahan saat itu. Tentu saja kita bagi di mana satu waktu itu satu kita bagi ada angkatan 20-nya dan juga ada angkatan 21 sehingga pengabdian di desa itu bisa maksimal, tetap ada yang stay tapi tidak menghadang teman-teman yang masih ada kegiatan perkuliahan untuk masih aktif juga di kuliah. Jadi kuliah jangan sampai mengganggu pengabdian dan juga pengabdian kalau bisa jangan sampai mengganggu di perkuliahan. Tentu saja kalau bisa kuliah dan juga pengabdian yang kita laksanakan itu jangan sampai mengganggu juga ke organisasi. Jadi kita usahakan untuk tetap seimbang dan maksimal gitu. Oke, jadi harus balance nih ya Kak, antara perkuliahan betul. Dengan pengabdian seperti itu ya Kak. Oke, jadi selanjutnya untuk bagaimana nih Kak rangkaian proses seleksi PPK Ormawa nih Kak?
Oke, untuk rangkaian seleksinya itu sekitar mungkin bulan Februari ya. Itu mulai ada sosialisasi, kita juga dari tim waktu itu sudah terbentuk dan mulai mematangkan lagi konsep-konsep kita, mulai dengan penyusunan proposal, kemudian revisi-revisi dan juga menambah informasi lagi dengan melakukan kita visit ke desa yang akan menjadi sasaran kita. Nah, setelah itu mungkin di bulan Maret ya kalau tidak salah, itu dari UNY sendiri itu mengadakan pendampingan dan juga seleksi internal untuk memilih subproposal mana yang akan menjadi subproposal yang akan diajukan di PPK Ormawa ini. Kemudian setelah itu, setelah adanya pengajuan dari pihak universitas, sekitar bulan Mei akhir kalau tidak salah itu ada pengumuman yang lolos pendanaan di PPK Ormawa. Nah, setelah adanya pengumuman itu, kemudian kita langsung menuju ke desa melakukan pengabdian sekitar 5 bulan kurang lebih dari bulan Juni sampai bulan Oktober. Nah, kalau tim kami sendiri kita baru selesai 100% itu di bulan November karena memang ada beberapa hal yang masih harus kita selesaikan dan juga ada acara yang masih ada di desa dan itu kita baru selesai di bulan November. Kemudian di tengah-tengah masa periode pengabdian itu ada PKP. Nah, itu seperti seleksi wawancara di awal ya. Karena di awal kan ada 2 seleksi, yaitu seleksi administrasi dan juga seleksi wawancara. Dan juga untuk di PKP sendiri itu nanti konsepnya hampir sama seperti seleksi wawancara itu. Nah, kemudian kita melakukan pelaporan akhir itu di sekitar bulan November yang nantinya dari pelaporan akhir itu nanti akan diunggah sebagai bahan penilaian untuk berakhir di Abdidaya Ormawa untuk tim-tim yang lolos. Nah, tentu saja selain adanya laporan akhir itu adanya visitasi dari pihak Kemendikbud, yaitu melakukan visit ke desa dan juga kita melakukan acara untuk jumpa dengan warga dari desa tempat kita mengabdi gitu. Sepertinya ini proses yang tidak mudah nih ya Kak. Iya, bisa dibilang begitu karena lebih banyak prosesnya itu karena kita bersinggungan dengan masyarakat ya dan juga sangat panjang, jadi mungkin banyak sedikit ada beberapa yang menjadi tantangan buat tim, tentu saja. Oke, jadi bagaimana nih Kak tips untuk membuat proposal PPK Ormawa yang menarik dan lolos seleksi? Bagaimana nih Kak tipsnya seperti itu? Tipsnya bagaimana? Tips yang paling penting menurut saya itu adalah konten yang ada di dalamnya. Bagaimana kalau kita lihat di panduan tentu saja sudah ada aturan-aturan bagaimana proposal kita harus buat seperti sasaran yang harus termuat dalam proposal. Nah, itu harus kita buat sesuai mungkin dengan yang ada di buku panduan. Nah, itu yang paling utama. Tentu saja penilaian-penilaian yang lainnya mungkin terdapat dalam konten yang ingin kita bawakan, apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang ada di sana, dengan penyelesaian yang kita tawarkan atau belum. Karena ketika memang subproposalnya itu sudah tertata rapi dan juga konten yang ada di dalamnya sudah sesuai dengan buku panduan, tapi jika penyelesaian yang kita tawarkan dengan masalah yang ada di desa itu tidak sesuai, maka itu mungkin bisa menjadi nilai minus yang sangat besar gitu. Oke, seperti itu ya Sobat Saintis, tips and tricksnya agar kita bisa membuat proposal yang menarik agar bisa lolos nih ya Kak, untuk bisa lolos di PPK Ormawa. Oke, selanjutnya apa saja nih Kak tantangan yang lebih rinci nih Kak untuk bisa dihadapi selama proses seleksi, proses pengabdian di desa hingga ke Abdidaya Ormawa nih Kak? Oke, 3 ya berarti ini pertanyaannya. Kalau dari proses seleksi, kesulitannya tentu saja bagaimana kita mengusahakan untuk subproposal itu seperfect mungkin. Karena kan kita nggak tahu ya untuk penilainya itu di pusat sana akan seperti apa gitu. Karena
mungkin kita dari teman-teman mahasiswa sendiri ada beberapa kali kesempatan mungkin kurang teliti gitu dalam penulisan proposal. Nah, kesulitannya bagaimana kita harus teliti mungkin untuk menata proposal itu agar penulisannya itu tidak ada kesalahan gitu kalau untuk proses seleksi itu. Kemudian dalam proses pengabdian yang menurut kami sulit adalah bagaimana kita berusaha untuk mengambil hati masyarakat di setiap programnya, karena kalau masyarakat tidak bisa kita ambil hatinya, maka proses pengabdian yang akan kita laksanakan itu akan sangat sulit gitu. Karena pengabdian itu kan tujuannya atau sasarannya ke masyarakat. Tentu saja masyarakat harus merasa bahwa kita adalah bagian dari mereka, sehingga nantinya apa yang ingin kita berikan itu manfaatnya akan bisa dapat diambil oleh masyarakat dan akan sangat maksimal hasilnya nanti gitu. Kemudian untuk proses dalam menuju abdidaya sendiri, mungkin kalau dari saya bisa bilang persiapannya, karena selama apapun persiapan itu akan tetap kurang gitu. Karena di abdidaya sendiri kita akan bertemu dengan teman-teman dari universitas lain tentunya seluruh Indonesia, yang kita tahu mereka adalah tim-tim yang hebat yang sudah bisa lolos di abdidaya, tentu saja dengan keunggulan dari program dan juga dari hasilnya masing-masing. Kalau kita lihat dari apa yang sudah kita usahakan, mungkin kita akan selalu merasa kurang ya, tapi dari sana kita selalu berusaha untuk memaksimalkan apa yang mungkin masih kita bisa maksimalkan gitu. Oke. Nah, dalam perjalanannya tentu ini banyak sekali nih Kak problematika apapun itu gitu Kak. Jadi bagaimana nih Kak cara mengatasi problematika tersebut di PPK Ormawa ini? Oke, problematika di PPK Ormawa ini lebih ke fokusnya lebih ke tim ya. Kalau dari saya sendiri mungkin hampir sama seperti organisasi pada umumnya, yaitu dalam tim itu yang paling utama adalah komunikasi. Ketika ada suatu masalah yang terjadi di dalam tim, mungkin ada miskomunikasi atau kesalahan teknis di lapangan, itu kuncinya adalah komunikasi. Bagaimana kita harus pandai-pandai untuk berkomunikasi dengan teman agar informasi yang ingin kita sampaikan ke teman atau bukan masyarakat itu tidak mengandung dualisme pengertian gitu. Nah, dalam hal keberjalanannya mungkin ya kita 5 bulan ya bersama dengan tim, kita satu posko waktu itu, dan kebetulan di tim kami itu ada yang selalu stay di posko. Jadi kita dalam waktu 5 bulan itu hampir tidak pernah meninggalkan posko. Pasti ada saja teman-teman kita yang ada di sana. Nah, mungkin tantangannya adalah jarak dan juga waktu ya. Karena dari tempat kami sendiri itu membutuhkan waktu kurang lebih selama 1-2 jam untuk menuju ke lokasi. Sedangkan dari anggota tim itu kita tidak ada yang dari daerah tempat kita mengabdi. Hanya ada teman kita yang berada di dekat sana, tapi bukan warga lokal sana gitu. Jadi mungkin kita harus lebih banyak untuk bisa berkomunikasi dengan tim, lebih kompak dan juga lebih saling memahami dan juga peka dengan keadaan di sana gitu. Oke. Saya mau tahu nih Kak, bagaimana nih Kak perasaan setelah dinobatkan menjadi finalis Abdidaya Ormawa nih Kak? Oke, pasti seneng tentunya ya, karena Abdidaya ini kan pestanya gitu, acara puncaknya dari proses pengabdian yang sudah kita lakukan. Kemudian kita diberi kesempatan untuk menjadi salah satu tim yang waktu itu tentu saja di sana kalau kita lihat luar biasa ya, dari tim universitas lain gitu, kita menjadi salah satu di antaranya. Bangga bisa membawa tim kami sampai di titik itu. Oke, saya ikut seneng nih Kak. Sepertinya sangat bahagia sekali nih dinobatkan menjadi finalis Abdidaya Ormawa nih Sobat Saintis. Apa saja nih pembelajaran berharga yang didapat dari pengalaman PPKO dan Adidaya Ormawa nih Kak Zulfi? Oke, untuk pembelajarannya sendiri bagi saya adalah bagaimana dalam proses mengabdi itu kita jangan setengah-setengah. Karena ketika kita setengah-setengah, maka hasil yang akan kita capai juga pastinya tidak akan maksimal.
Dan juga selama proses mengabdi itu saya itu mendapatkan begitu banyak pengalaman dari warga tempat kami mengabdi, yaitu di Desa Grogol, di mana di sana warganya itu masih sangat masih sangat erat persaudaraannya gitu. Jadi kami di sana merasakan bagaimana kekeluargaan yang sangat erat di sana, membuat kami merasa kami di rumah gitu. Dan juga pembelajaran penting yang menurut saya mungkin boleh untuk menjadi kunci dari teman-teman yang saat ini juga sedang mengabdi, bagaimana jangan perhatikan sebanyak apa yang kita berikan ke masyarakat, tapi perhatikan sebesar apa yang bisa masyarakat dapatkan dari pengabdian kita. Karena ketika kita hanya sibuk untuk memperhatikan target kita, mungkin program ini harus terlaksana, program itu harus terlaksana, dan juga masyarakat harus ikut ke program kita, itu jatuhnya malah tidak baik untuk masyarakat. Tapi ketika memang ada suatu program yang mendapatkan atensi banyak dari masyarakat, kita harus memaksimalkannya. Apapun usaha yang masih bisa kita maksimalkan, harus kita maksimalkan. Dan juga kita jangan hanya mementingkan target pribadi ya. Mungkin walaupun kita di sana dalam proses mengabdi ini sasaran kita juga untuk lolos ke abdidaya ya, sebagai tujuan yang mungkin besar gitu, tapi kita harus tetap menjadikan masyarakat sebagai fokus utama kita gitu. Jadi kita harus lebih respect lagi terhadap masyarakat. Mungkin kalau bisa dibilang bahkan 80% dari proses pengabdian itu kita harus lebih peduli ke masyarakat, bukan ke diri kita sendiri gitu. Oke Kak, pembelajaran sangat berharga nih ya Kak, Sobat Saintis nih. Oke, selanjutnya bagaimana peran penting apa yang dimainkan oleh PPK Ormawa dalam pengembangan diri mahasiswa nih Kak? Oke, untuk perannya sendiri adalah karena kan dari tim PPK Ormawa ini juga pesertanya dari teman-teman mahasiswa ya. Tentu saja banyak sekali perkembangan diri yang bisa kita upgrade, seperti bagaimana kita bersinggungan dengan masyarakat. Itu akan memicu diri kita untuk bisa beradaptasi dengan cepat di masyarakat, dan juga melatih kita untuk lebih luas dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Tentu saja mahasiswa sendiri akan menjadi tertantang untuk memaksimalkan ide-ide kreatifnya, dan juga menganalisis bagaimana sebuah program itu nantinya akan bisa memberikan dampak positif atau memberikan dampak negatif ke masyarakat. Kita harus bisa jeli dalam menilai bagaimana program itu apakah memang bisa memaksimalkan potensi-potensi atau bisa menjadi setidaknya salah satu alternatif jalan keluar dari permasalahan yang ada di masyarakat sendiri begitu. Oke, selanjutnya nih Kak, adakah tips atau saran untuk mahasiswa lain yang ingin menjadi agen perubahan di masyarakat begitu melalui kegiatan PPK Ormawa ini Kak? Oke, tips untuk teman-teman ya yang mungkin di tahun depan pengen ikut di PPKO, menurut saya adalah lebih rajin lagi untuk melibatkan diri ke masyarakat sebelum menjadi tim PPK, karena dengan begitu kita nantinya akan lebih mudah untuk bisa ikut terjun langsung dan juga beradaptasi dengan masyarakat. Dan mungkin untuk teman-teman yang saat ini ya sudah melaksanakan pengabdian, karena kalau tidak salah belum lama ini sudah ada pengumuman ya. Nah, itu mungkin dari saya adalah tipsnya, jangan cepat puas untuk melaksanakan program sendiri, karena kepuasan terkait dengan target itu belum tentu sudah maksimal untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Kemudian kembali lagi untuk teman-teman mahasiswa yang nantinya pengen ikut di tim PPK Ormawa mungkin tahun depan, perbanyaklah untuk memikirkan atau mulai mencari ide, menghubungkan masalah yang ada di masyarakat sekitar dengan ide-ide kalian. Mungkin kita mahasiswa yang kreatif dalam bidangnya tidak memantik kemungkinan untuk bisa memberikan sedikit ide
untuk masyarakat, bahkan sedikit ide itu mungkin nanti akan memberikan perubahan yang besar gitu. Dan juga lebih banyak untuk setidaknya mengikuti lomba-lomba karya ilmiah ya, karena melalui menulis itu kita juga bisa untuk mengupgrade kemampuan kita, karena kan untuk menuju ke PPK Ormawa ini sebelumnya ada proposal ya yang harus kita susun dan juga menjadi penentu awal untuk apakah langkah kita di PPK Ormawa dan juga Abdidaya itu bisa berlanjut atau tidak gitu. Mungkin dari saya itu. Oke, gak kerasa nih Sobat Saintis, sesi kita berbincang-bincang ini ternyata udah mau berakhir nih Kak Zulfi. Tapi mungkin sebelum ditutup, aku mau minta closing statement dulu nih Kak Zulfi kepada teman-teman saintis muda. Oke, untuk teman-teman saintis muda yang mungkin ingin mengabdikan dirinya, terutama teman-teman Ormawa, abdikan diri kalian ke masyarakat dengan tulus, karena dengan begitu akan banyak sekali manfaat yang kalian dapatkan. Salah satu contohnya adalah keluarga baru dan juga rasa bahagia karena bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar, karena tujuan dari pengabdian adalah tentu saja mengabdi dan juga memberikan sesuatu yang akan bermanfaat ke masyarakat. Itu menjadi tujuan juga dari universitas, tentu saja dari UNY yang memang setiap Ormawa sendiri pasti memiliki prioritas untuk mengabdikan dirinya bukan hanya ke teman-teman mahasiswa sebagai sasaran utama, tapi juga ke masyarakat sebagai bentuk pengabdian dan juga sebagai bentuk bahwa kita mahasiswa yang nantinya akan terjun di masyarakat. Oke, dari sesi bincang-bincang kali ini saya bisa menarik kesimpulan nih Sobat Saintis. Jadi bukan tentang apa yang kita dapatkan, tetapi tentang apa yang kita berikan kepada masyarakat. Seperti itu Sobat Saintis. Oke, terima kasih Kak Zulfi. Saya ucapkan sudah sharing-sharing nih hari ini yang sangat luar biasa nih Kak Zulfi. Banyak sekali memberikan gambaran dan juga motivasi untuk Sobat Saintis muda. Akhir kata penutup, terima kasih banyak sudah berkenan datang ke sini. Dan saya tutup Sobat Saintis muda. Jangan lupa terus saksikan 1001 Inspirasi di sosial media BEM FIBA UNY 2024. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.